Audiobuku.com mempersembahkan Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya. Autobiografi seperti dituturkan kepada G. Dwi Payana dan Ramadan KH. Dibacakan oleh Yomi. Selamat mendengarkan. Bab 11. Belanda meninggalkan Jogja. Serangan umum 1 Maret 1949 ternyata memang berpengaruh. Dewan Keamanan PBB mendesak Belanda yang angkuh itu untuk berunding dengan Indonesia dan menghentikan tembak-menembak. Rundingan berjalan lagi dengan sebutan yang terkenal Perundingan Roem-Royen. Sesuai dengan perjanjian Roem-Royen 7 Mei 1949, pasukan Belanda yang tadinya ada di ibu kota RI harus meninggalkan Jogja dan pasukan RI dengan segenap aparat pemerintahannya kembali. Tanggal 24 Juni 1949, Van Royen mengumumkan persetujuan penarikan tentara Belanda dari Jogja sejak tanggal tersebut. Berkenaan dengan ini, satu pihak punya pikiran untuk dilakukan serah terima dan Belanda melakukan penyerahan kota Jogja kepada polisi RI. Saya yang bertanggung jawab atas keamanan di Jogja tidak setuju. Kemudian pikiran orang lain itu diubahnya, yakni akan menyerahkan Jogja itu kepada TNI. Itu pun saya tolak. Buah pikiran yang ada di tengah-tengah politisi kita waktu itu memang saya tentang. Saya anggap tidak benar. Maka Sri Sultan yang rupanya mendengar pula sikap saya mengenai pikiran serah terima kota Yogyakarta dari Belanda kepada polisi atau TNI kita itu mengirimkan sepucuk surat kepada saya dengan mengatakan, "Overstay Soeharto, kalau overstay tidak mendukung saya, mandat akan saya kembalikan." Beliau salah paham, begitu reaksi saya atas surat itu. Maka untuk menjaga agar suasana hubungan kami yang demikian itu tidak berkepanjangan, saya sendiri masuk kota untuk menjelaskan kepada beliau dasar pikiran saya. Mengapa saya menolak? Saya menyamar masuk kota menemui Sri Sultan itu pada pertengahan bulan Mei, bertolak dari Bibis, jadi sesudah serangan umum 1 Maret 1949. Dalam perundingan di Keraton Yogyakarta, di kamar yang kemudian jadi terkenal itu, saya jelaskan pendirian saya kepada Sri Sultan. Saya tidak merasa bahwa Belanda berkuasa di Jogja. Begitulah pangkal pikiran saya. Sebab itu saya berpendirian, kalau Belanda akan meninggalkan Jogja, ya tinggalkan sajalah. Saya tidak mau diadakan upacara serah terima secara resmi dari Belanda kepada Indonesia. Saya tidak memandang Belanda berkuasa di sini. Pasukan Wehrkreis masih di mana-mana, baik di kota maupun di luar kota. Kalau Belanda nanti sudah tidak ada, anak-anak kami akan muncul. Dengan sangat gampang mereka akan muncul. Saya mengerti pihak yang mau supaya diadakan upacara serah terima itu merasa supaya setelah Jogja ditinggalkan oleh Belanda, keadaannya benar-benar jadi aman. Dan karena polisi yang akan diserahi soal keamanan ini, maka yang akan melaksanakan serah terima dari pihak kita itu adalah polisi. Saya tolak pikiran itu atas dasar perhitungan bahwa kalau begitu halnya, maka seolah-olah TNI itu tidak ada. Padahal dalam keadaan perang, saya sebagai komandannya yang bertanggung jawab mengenai soal keamanan dan bukan polisi. Saya kukuh pada pendirian saya ini dan suara saya ternyata sangat diperhitungkan. Kesempatan masuk dalam kota kali ini tidak dalam memimpin serangan umum. Saya pergunakan untuk bertemu dengan istri dan menengok anak saya yang sulung. Sudah berbulan saya nantikan kesempatan ini. Dan sewaktu saya menemui mereka dalam keadaan yang masih berbahaya, saya harus mampu menahan kegembiraan saya yang masih tidak tembus keluar dinding keraton. Bukan main lucunya anak saya yang masih berumur 4 bulan itu. Tak habis-habisnya saya menciuminya. Tetapi saya tidak bisa lama-lama bersama mereka. Saya mesti cepat kembali. Perjuangan menanti. Namun saya sudah punya harapan. Tak akan lama lagi kami bisa berkumpul kembali. Benar pula, jadinya Belanda meninggalkan Jogja tanpa timbang terima. Begitu Belanda meninggalkan setiap sudut kota, pejuang kita yang telah berada di kantong-kantong di kota muncul untuk menjaga keamanan. Polisi saya suruh masuk dari sebelah barat dari Godean, memakai tambur, berbaris setelah Belanda pergi. Jen Muhammad yang memimpinnya pada waktu itu, saya demonstrasikan kejadian ini. Kemudian setelah 1 jam polisi bergerak, saya perintahkan anak buah saya menyerahkan keamanan pada polisi.
Saya berpegang teguh pada sikap. Jangan sampai ada yang memandang bahwa TNI itu tidak ada dan polisi itu merupakan bagian kecil daripada satuan yang ada di kota Jogja waktu itu. Bahkan di bawah komando saya karena saya yang membuat peraturan di sana. Semua kekuatan bersenjata, kecil maupun besar, waktu itu saya perintahkan harus bergabung dengan Werkris 3. Pada Brigade 10 saya katakan, kalau bergerak sendiri-sendiri akan saya lucuti. Karena reorganisasi atau sebelum Belanda menyerang Jogja, Resimen 3 diganti nama menjadi Resimen 22 dan terakhir menjadi Brigade 10 Divisi Diponegoro. Begitulah Jogja ditinggalkan oleh Belanda, selesai tanggal 30 Juni 1949, lancar, tanpa insiden, dan seterusnya aman. Pemerintah RI kembali ke ibu kotanya dengan disaksikan oleh pejabat-pejabat KTN yang diundang. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta kembali di tengah kita di Jogja. Kemudian menyusul Syafruddin Prawira Negara, bekas Ketua PDRI. Sidang Kabinet RI pun segera dilangsungkan. Bab 12, meyakinkan Pak Dirman. Satu masalah pelik yang timbul saat itu adalah belum kembalinya Panglima Besar Sudirman ke Jogja. Beliau masih bertahan di markasnya. Terbetik kabar bahwa beliau akan terus berjuang sampai kedaulatan penuh di tangan Republik. Sri Sultan telah berusaha membujuk Panglima Besar untuk kembali ke Jogja. Demikian pula Kolonel Gatot Subroto, Gubernur Militer 3 perwira yang disegani oleh Pak Dirman, telah mengirim surat kepada Panglima Besar kita itu. Tetapi tidak ada reaksi yang tegas dari Pak Dirman. Akhirnya saya diserahi tugas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Menteri Koordinator untuk menjemput Pak Dirman. Sebenarnya saya ini bukan seorang perwira yang terhitung dekat kepada Jenderal Sudirman. Saya bertemu dengan beliau pada saat-saat penting saja. Tetapi toh keganjilan terjadi. Pada waktu itu Pak Sudirman berada di Karangmojo, bukan di Patuk. Saya pergi ke sana naik kuda karena jalan ke sana sudah kita hancurkan. Saya melewati Piungan, terus Patuk, terus menuju ke Kecamatan Karangmojo. Ikut serta dengan saya waktu itu Dr. Irsan, Dr. Brigade 10 dan Bung Rosihan Anwar, satu-satunya wartawan. Waktu itu saya menemukannya, tentu saya terharu. Mana pula tidak akan begitu. Suasana itu begitu memikat dan terjadi setelah kita mampu menghalau Belanda, musuh kita. Dan beliau bertanya, bagaimana kamu Harto? Sambutan pendek dari seorang bapak yang kita hormati. Di tengah suasana demikian, meresap, mengharukan. Maka saya dengan tegas menjawab, tentara tetap di belakang Panglima Besar. Lalu kami mengadakan pembicaraan, malahan mirip seperti sebuah diskusi, yaitu memikirkan apa dan mana yang lebih penting. Pak Dirman tidaklah menolak sama sekali untuk turun ke Jogja waktu itu. Tetapi beliau mempunyai pertimbangan, mana yang baik pengaruhnya kepada perjuangan. Beliau ingat bahwa sebagian besar rakyat masih berjuang di luar kota. Pak Dirman mengeluarkan isi hatinya kepada saya dan mempertanyakan apa pengaruhnya terhadap perjuangan kalau beliau turun ke Jogja sementara anak buah masih banyak yang di luar. Masakan saya meninggalkan mereka dengan masuk ke Jogja, katanya. Apa pikiranmu Harto? Tanyanya kepada saya. Saya mempunyai pikiran lain. Menjawab pertanyaan Pak Dirman itu saya memberikan argumentasi. Pertama, bahwa Jogja itu sekarang sudah menjadi wilayah kita lagi. Jogja sudah menjadi pusat pemerintahan RI lagi. Dengan itu berarti kita kembali ke tempat di mana kita bisa memimpin perjuangan kita. Dengan itu berarti kembalinya Jogja kepada kita harus kita gunakan untuk konsolidasi perjuangan kita. Sampai Belanda benar-benar pergi dari bumi Indonesia. Di samping itu saya katakan kepada Pak Dirman, Bapak masih mempunyai kewajiban untuk memimpin perjuangan kita ini. Sementara itu nampak sekali fisik Pak Dirman dalam keadaan lemah dan sakit. Oleh karena itu saya pikir kembalinya kita ke Jogja harus kita pergunakan untuk memulihkan kesehatan Panglima Besar kita. Mendengar saya bicara begitu, akhirnya Pak Dirman bersedia berangkat. Artinya pikiran saya bisa diterimanya. Maka berangkatlah Pak Dirman dalam keadaan ditandu. Sementara itu di Jogja penyambutannya sudah saya siapkan. Belum juga 1 jam dalam perjalanan, Pak Dirman minta berhenti. Pak Dirman turun dari tandunya. Saya masih berjalan di belakang pasukan pengawal Panglima Besar kita. Saya dipanggil oleh Pak Dirman. Saya mendekat kepadanya. Dengan air mata berlinang, Pak Dirman memegang bahu saya dan berkata,
Saya percayakan keselamatan negara dan keselamatanku kepadamu, Harto. Sesaat saya diam, meresapkan kata-kata itu. Keterharuan saya waktu itu tidak mungkin saya lupakan. Lalu saya berkata dengan suara rendah, tetapi dengan kepercayaan penuh. Insya Allah, Pak. Pak Dirman diam sesaat. Lalu beliau naik lagi ke atas tandu, kemudian kami berjalan lagi. Saya berpikir mengenai kejadian ini. Tentu itu diucapkan Pak Dirman setelah tadi malam kami bercakap-cakap. Waktu itu beliau masih kelihatan ragu. Mungkin pikirannya, apakah Belanda itu bersikap sungguh-sungguh atau membohongi kita seperti di waktu-waktu yang sudah. Juga Pak Dirman mungkin masih terganggu oleh rasa keraguannya terhadap para pemimpin politik yang akhirnya menyerah pada tanggal 19 Desember itu. Dalam percakapan malam itu, sebelum berangkat beliau menunjukkan penghargaannya pada apa yang saya lakukan dengan serangan umum 1 Maret. Beliau pun setuju mengenai sikap saya sewaktu berunding dengan Sri Sultan tentang keberangkatan Belanda dari Jogja. Sewaktu kami berjalan menuju ke Jogja, rupanya sudah ada yang mempunyai pikiran bahwa jenderal kita itu harus datang dalam pakaian kebesaran. Bukan saya yang menyiapkan pakaian kebesaran itu, melainkan Pak Simatupang yang waktu itu adalah kepala stafnya. Pak Simatupang dan Jenderal Harjo mencegat kami di Piungan. Di sana mereka sudah siap dengan kendaraan dan pakaian kebesaran itu. Maksud mereka, begitu jenderal kita itu tiba, begitu mereka akan minta Pak Dirman naik ke dalam kendaraan dengan lebih dulu menukar pakaiannya. Waktu tercetus pembicaraan mengenai pakaian jenderal yang sudah disiapkan untuk Pak Dirman itu, Panglima Besar kita bertanya kepada saya, "Bagaimana?" Sejenak saya berpikir, tetapi cepat pula saya menjawab, "Kalau saya lebih baik begini saja. Maksud saya, biar Pak Dirman mengenakan pakaian yang asal saja, tak perlu diganti. Begini juga sudah baik, Pak," kata saya dengan pikiran, tak ada cacat sedikit pun memimpin gerilya dengan pakaian serupa itu. Kalau nanti sudah berada di kota, barulah boleh berganti pakaian, pikir saya. Maka Pak Dirman pun rupanya sepaham dengan saya. Beliau tidak mengganti pakaiannya. Beliau tetap mengenakan yang asal, dengan mantel Australia paling luar. Badan beliau kurus, tetapi dengan mengenakan mantel yang tebal itu beliau kelihatan gemuk. Mantelnya itu berat sekali. Di Piungan itu kami hanya mampir sebentar. Rencana yang tadinya di sana Panglima Besar kita akan berganti pakaian tidak jadi dilakukan. Jenderal kita memutuskan lain dan tandu diganti dengan jeep yang sudah disediakan. Sewaktu sampai di kota dengan dieluk-eluk oleh rakyat sepanjang jalan, Pak Dirman bertanya kepada saya, "Bagaimana? Terus langsung ke pasukan?" Memang saya menyiapkan pasukan, tetapi saya jawab, "Wah, tidak baik kalau begitu, Pak. Bisa disangka ada pertentangan. Lebih baik kita ke istana saja dulu, melapor kepada Presiden." Maka kemudian saya bawa Pak Dirman ke istana. Saya yang mengemudikan jeep ke tempat berkumpulnya Presiden dengan yang lainnya. Waktu turun dari jeep, Pak Dirman dan Bung Karno berpelukan. Mulanya Panglima Besar kita tidak mau berbuat begitu. Tetapi barangkali dipandangnya tidak baik bila menolak. Dipandangnya perlu dilakukan sekalipun untuk sandiwara, untuk tampak keluar. Sementara itu, pasukan pengawal sudah berangkat ke rumah yang sudah disiapkan untuk Pak Dirman bersama tandu yang bersejarah itu. Lalu di istana, Pak Dirman pamit untuk pergi ke alun-alun. Di sana Panglima Besar kita diterima pasukan kehormatan yang sudah kami siapkan. Saya tidak mengira bahwa upacara di alun-alun itu adalah yang terakhir buat Panglima Besar kita itu semasa hidupnya. Beliau seperti tidak diizinkan lagi oleh Yang Maha Kuasa melakukan tugasnya, padahal kami masih mengharapkan bimbingannya. Kesehatannya yang menurun menyebabkan beliau harus dipindahkan ke Magelang, dengan harapan mudah-mudahan udara di kota itu yang lebih segar menjadikannya pulih kembali. Beliau ditempatkan di peristirahatan tentara Taman Badakan Magelang, tetapi ternyata tempat yang disenanginya itu tidak juga menolongnya. Tanggal 29 Januari 1950, justru setelah berlangsungnya pengakuan atas kedaulatan Republik Indonesia, setelah bendera merah putih biru diturunkan di istana dan diganti dengan sang merah putih, Panglima Besar Sudirman meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Di siang hari yang cerah, Pak Dirman yang bekas guru itu masih sempat memeriksa rapor putra-putrinya. Tetapi beliau belum sempat menandatanganinya. Sakit hebat tiba-tiba menyerangnya, dan Pak Dirman tak berdaya. Pertolongan diberikan dengan sedapat mungkin, tetapi malang beliau tak bisa diselamatkan. Pada sore hari kira-kira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat,
Beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dengan ini, bukan saja keluarganya, istrinya, dan 7 putra-putrinya yang masih kecil-kecil yang terpukul, tetapi seluruh jajaran angkatan bersenjata. Kita kehilangan seorang pemimpin teladan yang amat besar. Rasa duka yang mendalam menusuk hati sanubari saya, sekalipun saya sadar bahwa begitulah Tuhan sudah menetapkannya. Saya yang telah membereskan kembali brigade saya dengan berkedudukan di Yogyakarta setelah pengakuan kedaulatan ditunjuk untuk memimpin pengangkutan jenazah Panglima Besar Sudirman dari Magelang ke Jogja pada tanggal 30 Januari. Seluruh angkatan perang RIS diperintahkan berkabung selama 7 hari dengan mengibarkan bendera setengah tiang. Pemerintah menjadikannya hari berkabung nasional dengan wafatnya Panglima Besar kita itu. Perdana Menteri RIS Muhammad Hatta dalam pidatonya mengumumkan keputusan pemerintah, menaikkan pangkat Letnan Jenderal Sudirman secara anumerta menjadi jenderal. Saya pimpin iringan jenazah almarhum itu meninggalkan Magelang menuju Jogja. Setelah disembahyangkan di Masjid Agung, jenazah dikebumikan dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Semaki Jogja, di tempat peristirahatan terakhir Letnan Jenderal Urip Sumuharjo, pendampingnya. Presiden Soekarno yang sudah diangkat menjadi Presiden RIS dan berkedudukan di Jakarta sedang berada di India untuk melaksanakan kunjungan persahabatan. Tetapi di akhir Desember sebelumnya beliau sempat menulis sepucuk surat kepada almarhum, meminta maaf atas kekhilafan dan kesalahannya. Beliau seperti sudah merasa bahwa perpisahan untuk selama-lamanya dengan Panglima Besar itu sudah berada di ambang pintu. Mohonkanlah supaya Kanda di dalam jabatan baru selalu dipimpin dan diberi kekuatan oleh Tuhan. Manusia tak berkuasa sesuatu apa, hanyalah Dia yang menentukan segalanya. Tulis Presiden Soekarno kepada Panglima Besar Sudirman. Acting Presiden RI, Mr. Asaat selaku wakil pemerintah RI mengucapkan kata selamat jalan. Dr. J. Laimena mewakili pemerintah RIS, Jenderal Mayor Soeharjo mewakili Angkatan Perang RIS menyatakan penghormatan. Suasana haru meliputi Taman Makam Pahlawan itu. Sebelum dan sesudah salvo ditembakkan, penghormatan diberikan dan peti jenazah diturunkan perlahan-lahan ke dalam liang kubur di bawah naungan bendera merah putih. Ibu Dirman yang pertama menimbunkan tanah ke atas peti jenazah diikuti oleh Acting Presiden RI Mr. Asaat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Jenderal Mayor Soeharjo, Kolonel Gatot Subroto, Dr. Laimena, dan lain-lainnya. Saya memimpin para perwira lainnya melakukan penimbunan yang terakhir dengan mengucapkan doa yang setulus-tulusnya di dalam hati. Semoga almarhum diterima di sisi Tuhan. Bab 13. Bertugas di Sulawesi Selatan. Pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan penyerahan kedaulatan. Begitu mereka yang menyebutnya, sementara bagi kita adalah pengakuan kedaulatan. Wakil Mahkota Belanda yang baru menyerahkan kedaulatan itu kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Jenderal Mayor F. Mollinger, menyerahkannya kepada Kolonel Gatot Subroto. Waktu Letnan Kolonel Ahmad Yunus Mokoginta menerima penyerahan kekuasaan di Makassar, ia hanya dengan beberapa anggota staf dan sepasukan polisi militer. Kemudian anggota-anggota KNIL yang bersedia digabungkan ke dalam APRIS, termasuk pasukan Kapten Andi Aziz pada tanggal 30 Maret 1950. Kekurangan kekuatan TNI di Sulawesi Selatan waktu itu tentunya harus segera ditambah. Pimpinan TNI segera menetapkan akan mengirimkan batalion Worang dari Brigade 28 Jawa Timur ke Makassar dengan kapal Waikelo. Tetapi belum juga batalion Worang itu sampai di Makassar, keributan terjadi di wilayah itu. Di tengah suasana pertentangan yang masih hidup antara pihak unitaris dan federalis. Antara yang menginginkan negara kesatuan RI dan negara RIS. Memang suasana politik seperti itu masih hidup di pelbagai tempat yang pernah diduduki oleh tentara Belanda. Sementara sebagian kekuatan mengadakan rapat-rapat untuk menunjukkan keinginan berdirinya negara-negara bagian. Bagian lainnya menentangnya dengan pelbagai pernyataan dan demonstrasi. Pada hari Rabu tanggal 5 April 1950, Letkol Mogoginta dipaksa datang ke asrama Kapten Andi Aziz. Ternyata ia ditangkap. Sementara itu kompi polisi militer di Makassar sudah dilucuti oleh bekas-bekas KNIL bersama KL.
Menjelang tengah hari, seluruh Makassar dikuasai oleh Andi Aziz dan kapten ini lalu mengirimkan ultimatum kepada pemerintah RIS supaya tidak mendaratkan pasukan TNI di Sulawesi Selatan. Kapten Andi Aziz memperkuat pasukannya dengan persenjataan berat dan sebuah pembom untuk membuktikan kesungguhannya. Pemerintah di Jakarta pada mulanya berusaha menyelesaikan peristiwa Andi Aziz itu dengan menginsyafkan Andi Aziz dan memanggilnya ke Jakarta. Tetapi sekalipun kemudian Andi Aziz berjanji akan memenuhi panggilan itu, ternyata ia datang terlambat, melewati batas waktu yang sudah diumumkan. Akibatnya, ia dinyatakan sebagai pemberontak. Tindakan Kapten Andi Aziz itu dianggap oleh Kementerian Pertahanan dan pemerintah RIS sebagai tindakan yang melanggar hukum dan disiplin tentara serta menghina sumpah tentara. Presiden Soekarno mengumumkan lewat radio tentang pemberontakan Andi Aziz itu. Lalu Menteri Pertahanan membentuk sebuah pasukan ekspedisi untuk menumpas pemberontakan Andi Aziz itu pada tanggal 7 April 1950. Pasukan ekspedisi itu dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang yang belum lama memimpin divisi di Sumatera Utara dengan kekuatan satu divisi yang terdiri atas Brigade 28 atau Divisi 1 Jawa Timur yang dipimpin oleh Letkol Suprapto Sukawati dan Letkol Warau. Brigade 1 yaitu Brigade Mataram atau Divisi 3 Jawa Tengah yang saya pimpin. Batalion 1 Brigade 15 Siliwangi, Jawa Barat yang dipimpin oleh Kapten Bohar Ardi Kusuma dan 1 Batalion Seberang dari Jawa Timur yang dipimpin oleh Mayor Andi Matalata. Pada tanggal 8 April 1950, saya sebagai Komandan Brigade Mataram Divisi 3 di Ponorogo menerima perintah untuk mempersiapkan 1 staf brigade mobil dan 2 batalion penggempur. Semenjak aksi militer Belanda kedua, Brigade 10 yang saya pimpin itu bernama Brigade Mataram dengan panji yang berlukiskan seekor burung Garuda berwarna kuning dan bertuliskan Mataram. Sebab itu biasa pula orang awam menyebut brigade ini Brigade Garuda Mataram. Kedua batalion penggempur yang saya tetapkan ialah Batalion Kresno di bawah pimpinan Darjatmo dan Batalion Seno di bawah pimpinan Mayor Sujono. Pada waktu itu sebenarnya Brigade Mataram sedang mengadakan konsolidasi ke dalam, seperti halnya juga dengan kesatuan-kesatuan lainnya. Waktu untuk persiapan hanya 5 hari, kemudian kami harus terus berangkat. Perlengkapan alat senjata yang dibawa berupa pistol dan jungle rifle bagi para perwira dan para pejabat komandan seksi ke atas, senapan stand dan brand untuk regu ringan, selanjutnya mortir ringan bagi regu tertentu. Yang paling berat hanyalah mitralyur, penangkis serangan udara ukuran 12,7 mm. Sementara itu, meskipun terjadi pemberontakan separatis di Indonesia Timur, pada tanggal 8 April 1950, Dewan Perwakilan Sementara RIS memutuskan untuk memilih Negara Kesatuan RI, negara yang dicita-citakan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Di tengah suasana seperti ini kami harus berangkat ke Sulawesi Selatan. Dan perubahan RIS menjadi RI kembali itu terjadi sewaktu saya masih berada di Makassar, yakni pada tanggal 17 Agustus 1950. Tanggal 14 April 1950 bersiaplah staf Brigade Mataram di halaman markas untuk memberi laporan bahwa semua telah siap untuk berangkat. Lalu kami meninggalkan Jogja, meninggalkan keluarga masing-masing dengan penuh haru dan menyongsong nasib yang masih dipertanyakan demi membela kemerdekaan yang sudah kita dapatkan bersama. Dalam perjalanan mulai dari Bedono terus sampai Semarang, terlihat bendera Belanda 3 warna sebagai tanda di tempat-tempat itu masih terdapat KL dan NIL yang sedang menunggu status lebih lanjut. Begitu suasana di tengah perjalanan, insiden tidak terjadi. Kami pegang teguh disiplin. Tanggal 17 April 1950 di Semarang, Letkol Sentot Iskandar Dinata, Kepala Staf Pasukan Ekspedisi itu, menyampaikan perintah operasi kepada saya, yakni Brigade Mataram harus mendarat di Bontain. Kemudian saya harus menguasai kota, markas brigade tetap di Bontain. Kemudian saya harus mengirimkan 1 batalion ke Makassar. Begitu perintah pertama. Keesokan harinya, Kolonel Kawilarang disertai Kolonel Gatot Subroto yang saya dampingi memeriksa Batalion Kresno dan Batalion Seno. Ternyata kedua batalion kami itu yang paling dulu siap di antara semua yang akan dikirimkan. Saya sendiri menentukan formasi untuk keperluan ekspedisi itu. Dasar pertimbangan waktu itu adalah susunan yang praktis, mudah dimengerti oleh anak buah, mencukupi kebutuhan dengan tenaga sedikit mungkin, artinya seefisien mungkin, dan persenjataan ringan yang ada saja.
Setelah selesai persiapan pada tanggal 19 April 1950, barang-barang anggota Brigade Mataram yang ikut serta dalam ekspedisi sudah ada di atas kapal Waiwerang. Keesokan harinya, tanggal 20 April, seluruh staf dan anggota brigade saya telah naik di atas kapal Waiwerang, siap melaksanakan operasi. Tanggal 21 April jam 18.00 waktu Indonesia Barat, berangkatlah kami menuju sasaran dengan kode operasi Macan dan sasaran kami disebut Kelapa. Pada tanggal 24 April, sedikit lewat dari setengah 12 malam, dalam briefing di kapal korvet Hang Tuah waktu berada di tempat rendezvous di Pulau De Bril, Kolonel Kawilarang mengadakan perubahan rencana operasi. Itu disebabkan oleh karena Andi Aziz sudah menyerah kepada pemerintah di Jakarta dan Batalion Worang telah berhasil mendarat di Jeneponto, serta kemudian menguasai Makassar. Maka lalu brigade kami mendarat langsung di Makassar. Saya ditetapkan menjadi komandan sektor Makassar yang meliputi Lombo Batang, ke utara lurus sampai timur Pancana, membelok ke barat hingga selatan Pancana. Kota Makassar ditetapkan berada di bawah komandan militer kota KMK. Pasukan-pasukan saya mendarat dengan selamat pada tanggal 26 April 1950. Rakyat menyambut kedatangan kami dengan hangat. Patut saja begitu. Karena sebelumnya mereka mendapat tekanan hebat dan mengalami tindakan kejam dari orang-orang KNIL dan KL. Sementara itu, Kolonel Kawilarang sudah diangkat menjadi Panglima TNT 7 Indonesia Timur, menggantikan Letkol AJ Mokoginta. Pasukan-pasukan bekas KNIL dan KL itu masih saja tidak senang dengan kedatangan kami. Sekalipun Andi Aziz sudah menyerah, maka terjadi beberapa insiden yang mengakibatkan korban jiwa. Waktu itu, di samping soal KNIL dan KL, masih ada masalah keamanan akibat perbuatan laskar pasukan gerilya yang tidak mau tunduk kepada APRIS dan belum jelas benar bagi kami apa tujuan mereka yang sesungguhnya. Di tengah suasana penumpasan pemberontakan ini, kami berkenalan dengan keluarga Habibie yang tinggal di seberang jalan di depan Brigade Mataram. Hal ini patut saya kenang. Di rumah keluarga Habibie itu terdapat suasana yang membuat anggota staf brigade kami kerasan. Ibu Habibie berasal dari Jogja dan masih fasih berbahasa Jawa. Obrolannya dalam bahasa Jawa merupakan hiburan tersendiri bagi anggota staf kami yang jauh dari keluarga. Pada suatu hari, di tengah malam, sewaktu anggota staf brigade masih tidur nyenyak, datanglah 2 orang anak Habibie di asrama dengan tangis yang mengharukan. Mereka memberitahu bahwa ayahnya sakit keras. Dr. Ihsan segera memberi pertolongan dan saya menemani di sampingnya. Kita berusaha, tetapi Tuhan yang menentukan. Bapak Habibie kena serangan jantung pada saat menjalankan sembahyang Isya dan tidak tertolong lagi. Beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir di depan saya, Dr. Ihsan dan keluarganya. Saya berkesempatan menutupkan matanya sambil memohonkan ampun pada Tuhan yang Maha Esa. Waktu itu suasana duka meliputi keluarga Habibie. Ibu Habibie sedang mengandung dan seorang anak B.J. Habibie yang kelak mengambil peranan penting baru belasan tahun saja umurnya. Keluarga Brigade Mataram turut berduka cita dan membantu penguburan Bapak Habibie. Hubungan anggota Brigade Mataram bertambah erat lagi dengan keluarga Habibie disebabkan oleh adanya seorang perwira Brigade Mataram yang menjalin cinta dengan seorang putri Habibie. Kapten Subono kawin dengan kakak B.J. Habibie dan dengan ini saya sebagai komandan brigade besanan dengan Ibu Habibie. Sebuah insiden terjadi pada tanggal 14 Mei 1950 di Pasar Sambung, Jawa. Anggota Satuan Siliwangi bertengkar dengan anggota KNIL dan KL. Polisi militer APRIS dan MP Belanda menengahi pertengkaran tadi. Tetapi keesokan harinya terjadi lagi insiden serupa di Kampung Bom. Pihak KNIL dan KL tidak dapat menahan nafsu dan mereka melepaskan tembakan dari atas truk. Satuan Siliwangi segera membalasnya. Maka suasana di kota Makassar menjadi hangat. Saya berusaha menekan api yang mulai menyala itu. Maka kelihatan kedua belah pihak segera kembali ke kesatuannya masing-masing. Tetapi rupanya itu masih untuk mempersiapkan kekuatan. Saya sebagai komandan militer kota memerintahkan siaga umum. Selanjutnya saya usahakan supaya semua pasukan tidak bergerak dan tidak melepaskan tembakan. Tetapi ternyata
Pertentangan tidak dapat dihindarkan. Tanggal 16 Mei 1950, pertempuran hebat terjadi. Segera saya perintahkan tiap subsektor Makassar secara masing-masing mengirimkan pasukan satu kompi ke dalam kota. Maka pertempuran dapat dihentikan pada tanggal 18 Mei 1950. Tetapi kejadian ini telah menyebabkan gugurnya sejumlah anak buah saya dan demikian pula dari pihak KNIL dan KL. Lalu diadakan perundingan antara Komandan APRIS dan KNIL atau KL. Hasil perundingan itu adalah MP Belanda dan PM APRIS akan menjaga daerah KNIL KL. Anggota KNIL KL tidak boleh keluar dari daerahnya dan anggota TNI tidak boleh masuk ke daerah KNIL KL. Patroli bersama-sama diadakan di dalam kota. Garis demarkasi telah ditetapkan. Tetapi rasa dendam ternyata tidak dapat dipadamkan dengan jalan begitu saja. Untuk sementara memang tenang, sekalipun tetap tegang. Tetapi insiden kembali meledak. Setelah pada tanggal 1 Agustus 1950, seorang anggota QKO TTIT TNI Letnan Jan Ekel dari Kepulauan Sunda Kecil yang sedang cuti dan tidak mengetahui situasi di kota Makassar masuk di daerah KNIL dan KL. Tanpa ditanya ia langsung ditembak mati, maka meledaklah api permusuhan yang memang masih terpendam itu. Sementara itu, jenazah Letnan Jan Ekel dirawat oleh tunangan dan calon mertuanya dan dimakamkan seperti semestinya. Tanggal 5 Agustus 1950, markas Brigade Mataram di Cleveland diserbu KNIL KL. Pasukan penyerbu mempergunakan tank, panser dan brain carrier. Suara tembakan berurutan di seluruh kota. Gemuruh bising bersuitan suara peluru di atas kepala. Pada waktu markas Brigade Mataram diserang, saya baru 1 jam tiba dari Jakarta. Dipanggil MBAD untuk membicarakan rencana MBAD yang akan mengirimkan Kahar Muzakar ke Makassar. Saya menyarankan agar rencana MBAD itu ditunda karena saya tahu watak Kahar Muzakar sewaktu di Jogja. Sukar diatur, bahkan ia pernah saya ancam akan dilucuti. Komando pihak musuh terdengar dipegang oleh seorang opsir KL dalam komando itu, disebut-sebut Mayor Maastricht dan Overste Tisman. Saya perintahkan serangan artileri dari Telo, bahkan korvet Hang Tuah ikut menggempur posisi KNIL KL dengan tembakan meriamnya. Lawan mencoba bergerak, tetapi serangan musuh itu dapat kami patahkan. Mereka segera kembali ke asrama mereka. Serangan balasan dari pihak kita kami lakukan pada tanggal 6 Agustus, pertempuran yang paling hebat terjadi. Pihak musuh cuma bertahan dan berlindung di tempatnya. Esoknya tanggal 7 Agustus, KNIL KL mencoba menyerang lagi, tetapi gerakan mereka itu kami patahkan juga. Segera saya perintahkan melakukan serangan umum. Setelah mereka terdesak, rupanya pihak KNIL KL itu meminta bantuan pemerintah pusat di Jakarta untuk mengakhiri pertempuran. Tanggal 8 Agustus tembak-menembak berakhir dan istimewanya pihak Belanda menawarkan perundingan minta damai. Saya curiga terhadap mereka. Berdasarkan pengalaman yang sudah lewat, saya tidak begitu saja percaya pada ajakan damai itu. Saya tolak kecuali kalau semua anggota KNIL KL mau meninggalkan Makassar dengan menyerahkan semua peralatan dan senjata mereka. Kolonel Kawilarang membawa kabar tentang kesungguhan maksud orang-orang KNIL KL untuk meminta damai itu. Saya terangkan pikiran saya, maka kemudian rundingan dilakukan antara pihak kita dan pihak KNIL KL. Tawar-menawar terjadi. Perundingan selanjutnya dilakukan oleh kedua belah pihak di Hotel City Makassar. Pihak kita dipimpin oleh Kolonel Kawilarang dan pihak lawan oleh Jenderal Mayor Skivelar. Hasil perundingan itu menetapkan semua anggota KNIL KL keluar dari Makassar dengan meninggalkan semua peralatan dan perlengkapan mereka, sesuai dengan keinginan saya. Tanggal 9 Agustus pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah mulai dilakukan penyerahan kendaraan berlapis baja seperti Panzer, Brain Carrier dan Scout Car dari KL KNIL kepada APRIS. Wakil UNCI yang menengahi perundingan menyatakan kegembiraannya. Mulai tanggal 14 Agustus sampai dengan tanggal 22 Agustus 1950 dilaksanakan pengangkutan anggota KNIL KL itu keluar dari Makassar tanpa senjata dan perlengkapan perang lainnya. Dengan keluarnya anggota-anggota KNIL dan KL tadi, pemberontakan Andi Aziz pun selesai dan Andi Aziz dijatuhi hukuman 14 tahun penjara oleh pengadilan militer di Yogyakarta pada tahun 1953. Dalam pada itu, saya mendengar bahwa markas Angkatan Darat jadi mengirim Kahar Muzakar ke Makassar. Saya tak habis pikir, mengapa pula dia jadi dikirim?
Saya mengenal wataknya dengan cukup baik. Boleh dikata saya menentang sengit keputusan MBAD. Kahar Muzakar tidak pernah memenuhi janjinya. Dia akan menimbulkan lebih banyak lagi kekacauan di daerah Sulawesi Selatan ini. Dan terkaan saya itu ternyata benar. Kahar Muzakar menimbulkan kekacauan yang panjang. Akhir September 1950, Brigade Mataram kembali ke Jawa Tengah. Ternyata 17 orang dari brigade kami gugur sebagai pahlawan bangsa. Saya menundukkan kepala, berdoa bagi mereka. Semoga pahlawan-pahlawan kita itu diterima di sisi Tuhan. Saya kembali ke Jogja dan berada lagi di tengah keluarga. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.